Banyak orang berpikir bahwa bakat itu bawaan dari lahir. Nah, ternyata menurut Daniel Coyle dalam bukunya The Talent Code, bakat itu bukan bawaan lahir, tapi sesuatu yang bisa dibangun lewat latihan yang tepat. Dalam bukunya, Coyle menjelaskan ada 3 hal penting yang membentuk bakat: deep practice, ignition, dan master coaching. Di video kali ini, kita akan bahas satu persatu bagaimana cara kerja otak saat kita berlatih, dan kenapa sebagian orang bisa mencapai kemampuan yang luar biasa lewat proses yang bisa kita semua pelajari. Deep practice atau latihan yang mendalam. Dalam buku The Talent Code, deep practice bukan sekedar latihan tanpa arah. Ini adalah cara berlatih yang menerapkan konsep the sweet spot, yaitu titik di mana kita keluar dari zona nyaman dan mulai berani membuat kesalahan. Kenapa ini penting? Karena justru dari kesalahan itu, kita belajar memperbaiki dan membentuk jalur baru di otak. Semakin sering kita salah dan memperbaikinya, semakin kuat pula koneksi otak yang terbentuk. Di practice ini berbeda dengan latihan biasa yang cenderung menghindari kesalahan. Di sini, kesalahan bukan hal yang buruk, tapi justru jadi bahan bakar untuk tumbuh jadi lebih baik. Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh nyata kenapa di practice ini penting banget dalam membangun bakat. Kenapa tim sepak bola Brazil tidak pernah kekurangan pemain terbaik? Menurut Coyle, selain karena faktor cuaca dan kemiskinan yang mendorong terciptanya talenta-talenta muda berbakat, ada satu alasan lagi, yaitu para pemain Brazil berlatih dengan cara yang berbeda. Penulis menemukan bahwa anak-anak Brazil tidak bermain di lapangan besar seperti di Eropa. Mereka bermain futsal dengan rintangan yang harus mereka hadapi seperti lapangan kecil, bola yang lebih berat dan kecil, jumlah pemain yang lebih sedikit, ruang gerak sempit, dan tempo permainan yang jauh lebih cepat. Permainan ini secara alami akan memaksa otak dan tubuh belajar lebih cepat dan mendalam. Proses latihan dengan konsep deep practice ternyata juga berhubungan langsung dengan perkembangan otak kita. Setiap kali kita berlatih dengan cara ini, ada bagian di otak kita yang ikut berubah, yaitu lapisan mielin yang membungkus sel-sel syaraf kita. Tugas mielin penting banget, yaitu membantu sinyal listrik di dalam otak mengalir lebih cepat dan akurat. Semakin tebal lapisan mielin ini, semakin cepat juga sinyal berpindah dari satu neuron ke neuron yang lain. Bahkan, kecepatannya bisa ratusan kali lebih cepat dibandingkan jalur syaraf yang mielinnya tipis. Lalu, apa sebenarnya hubungan antara mielin dan peningkatan kemampuan kita? Saat kita berlatih, jaringan saraf di otak bekerja seperti pusat kendali. Mereka mengirimkan sinyal listrik yang mengatur setiap gerakan dan pikiran kita. Nah, semakin cepat sinyal itu mengalir, semakin akurat pula hasilnya. Entah itu tendangan bola, permainan piano, atau cara kita berpikir. Seiring waktu, latihan yang kita ulang terus-menerus akan tersimpan di alam bawah sadar dan berubah menjadi sesuatu yang otomatis. Inilah yang disebut otomatisasi. Setiap kali kita berlatih dengan sadar, memperbaiki kesalahan, dan mengulanginya, lapisan mielin di otak pun akan semakin menebal. Jadi, ketika kita berlatih sepak bola dengan konsep deep practice, sebenarnya kita sedang membangun mielin di jaringan saraf otak kita. Perlu kita ketahui bahwa otak kita itu elastis. Semakin sering dilatih, semakin terasa pula kemampuan kita. Dan tentu saja, lingkungan yang mendukung juga berperan besar membantu otak kita untuk tumbuh dan beradaptasi. Selanjutnya, kita akan membahas 3 aturan deep practice. Aturan pertama, chunk it up. Kita tidak bisa langsung menguasai seluruh skill sekaligus. Di dalam konsep deep practice, kita diajarkan untuk memecah skill menjadi bagian-bagian kecil. Tujuannya agar otak kita dapat fokus memperbaiki kesalahan-kesalahan tanpa kewalahan. Contohnya, seorang pianis memecah lagu menjadi bagian-bagian pendek dan melatih satu bagian sampai benar-benar lancar. Aturan kedua, repeat it. Setelah keterampilan ini dipecah menjadi bagian-bagian kecil, setiap bagian perlu dilatih terus-menerus sambil menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Dari proses inilah jalur saraf di otak menjadi semakin presisi. Selama berlatih,
tentu kita akan sering menghadapi kesalahan. Tapi menariknya, justru kesalahan-kesalahan itulah yang memberikan dampak positif bagi mielin. Setiap kali kita memperbaiki kesalahan, lapisan mielin di jalur saraf yang benar akan semakin menebal, membuat kemampuan kita semakin cepat dan akurat. Aturan ketiga, learn to feel it. Deep practice bukan cuma soal latihan fisik, tapi juga melibatkan sisi sensorik dan emosional kita. Saat berlatih, penting untuk benar-benar merasakan setiap gerakan dan memperhatikan kesalahan, bukan malah menghindarinya. Ketika kita fokus sepenuhnya pada proses itu, otak mulai mengenali pola-pola halus seperti bunyi, ritme, tekanan, atau sensasi pada otot. Dari sinilah intuisi terbentuk dan kemampuan kita untuk belajar pun jadi jauh lebih cepat. Ignition atau pemantik motivasi. Untuk mengembangkan keterampilan, kita membutuhkan deep practice atau latihan yang mendalam. Namun, deep practice bukanlah hal yang mudah karena dibutuhkan motivasi, semangat, dan komitmen yang kuat untuk terus melakukannya. Inilah elemen kedua dari The Talent Code, ignition atau pemantik motivasi. Ignition adalah percikan emosional yang membangkitkan dorongan mendalam dan tahan lama untuk berlatih. Ia berperan sebagai sumber energi, sedangkan deep practice bertugas mengubah energi itu menjadi kemajuan nyata. Sebagai contoh, pada Mei 1954, seorang mahasiswa kedokteran dari Oxford bernama Roger Bannister menjadi orang pertama yang berhasil berlari sejauh 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Prestasi ini menjadi berita besar di berbagai media dan memukau dunia. Beberapa minggu kemudian, pelari asal Australia John Landy juga berhasil menembus rekor yang sama. Setelah itu, semakin banyak pelari lain yang mengikuti jejak mereka. Kisah ini menunjukkan bahwa perubahan dan motivasi tidak selalu muncul dari dalam diri, terkadang datang dari luar diri kita. Para pelari setelah Bannister mendapatkan sinyal bahwa hal itu mungkin dilakukan. Pencapaian Bannister menjadi ignition atau pemantik motivasi yang menyalakan semangat mereka untuk melangkah lebih jauh. Terdapat 3 komponen utama ignition. Pertama, trigger emotion. Ignition selalu dimulai dari momen yang emosional, bisa dari rasa kagum, terinspirasi, atau bahkan kemarahan karena ingin membuktikan diri. Emosi inilah yang menyalakan keyakinan bahwa aku juga bisa seperti itu. Contohnya, setelah Seri Pak memenangkan turnamen golf dunia, banyak anak-anak di Korea Selatan tiba-tiba ingin menjadi pemain golf profesional. Dari contoh ini, tanpa disadari, mereka menanamkan keyakinan bahwa diri mereka suatu saat nanti bisa menjadi Seri Pak. Inilah yang disebut future self-image, sebuah visualisasi emosional tentang siapa diri kita di masa depan. Yang kedua, vision atau future self-image. Setelah trigger emotion, otak mulai membangun gambaran tentang diri kita di masa depan. Gambaran ini menyalakan seluruh sistem motivasi dalam otak untuk bergerak menuju tujuan tersebut. Kita mulai membayangkan diri kita sebagai seseorang yang kompeten, ahli, sukses di bidang yang kita tekuni. Proses future self-image ini sangat berkaitan erat dengan dopamin, zat kimia di otak yang berperan dalam rasa semangat dan kepuasan. Dopamin yang membuat latihan berat terasa menyenangkan dan penuh makna. Dengan begitu, otak akan memprioritaskan jalur belajar baru yang mendekatkan kita pada tujuan tersebut. Di tahap ini, otak mulai membentuk identitas baru dalam diri bahwa kita tidak hanya ingin menjadi, tetapi mulai percaya bahwa kita memang bisa menjadi orang tersebut. Yang ketiga, cultural atau social support. Ignition akan semakin kuat ketika kita berada di lingkungan yang mendukung dan menularkan emosi positif. Tanpa social support, percikan motivasi itu akan cepat padam. Sebaliknya, ketika seseorang mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya, motivasi dalam dirinya akan tumbuh semakin kuat. Contohnya, bisa kita lihat di Brazil. Budaya sepak bola di sana sangat kuat. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan di mana bermain sepak bola dianggap hal yang keren dan wajar.
Jadi, ketika motivasi itu muncul, lingkungan ikut memperkuatnya. Mereka punya tempat untuk berlatih, panutan untuk ditiru, dan dukungan sosial untuk berkembang. Di tahap inilah future belonging mulai terbentuk. Perasaan bahwa kita adalah bagian dari tujuan tersebut. Kita mulai yakin bahwa kita pantas berada di posisi tersebut. Rasa memiliki terhadap masa depan inilah yang menjadi sinyal utama yang mengarahkan perhatian dan energi kita, membuat kita terus bertahan bahkan ketika latihan terasa sulit. Master Coaching. Elemen ketiga dari The Talent Code adalah Master Coaching. Master Coaching adalah bagaimana pelatih atau mentor berperan penting dalam menumbuhkan bakat seseorang. Di setiap tempat yang melahirkan banyak orang berbakat, selalu ada figur penting di baliknya yang disebut Master Coach. Master Coach memiliki kerangka pengetahuan yang luas untuk menumbuhkan skill para muridnya. Coyle menyebutnya sebagai talent whispers atau orang-orang yang tahu cara membangun bakat dari dalam diri seseorang. Mereka mengetahui bagaimana cara kerja otak. Ada 3 tipe kepribadian Master Coach, yaitu memiliki kesabaran untuk fokus pada proses, kemampuan observasi yang tajam yang tidak disadari oleh murid atau orang lain, dan kemampuan berkomunikasi yang baik dalam menyampaikan feedback. Dalam penelitiannya di berbagai bidang, Coyle menemukan pola perilaku yang hampir sama dari semua Master Coach. Pertama, mereka menciptakan lingkungan yang aman tapi menantang, sehingga murid tidak takut melakukan kesalahan. Yang kedua, mereka mengajarkan untuk menikmati proses dan fokus melatih kesadaran dan detail skill. Ketiga, mereka memberikan feedback yang spesifik dan langsung, tujuannya agar otak tahu jalur saraf mana yang harus diperbaiki. Dan yang terakhir, mereka tahu kapan dan bagaimana memberikan dorongan emosional, sehingga murid merasa percaya diri sekaligus ingin terus belajar lebih jauh. Master Coach tidak membuat muridnya bergantung padanya, tetapi membantu murid tersebut untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Jadi, murid bisa mengenali kesalahan diri sendiri, memperbaiki kesalahan tanpa instruksi dari pelatih atau mentor, dan tetap termotivasi menuju tujuan. Kesimpulannya, di buku ini, penulis menuliskan panduan praktis untuk menerapkan deep practice, ignition, dan master coaching di kehidupan sehari-hari. Jadi, ketiga elemen The Talent Code ini berlaku untuk semua skill, mulai dari lingkup yang paling kecil seperti keluarga sampai skala besar seperti negara. Ketiga elemen ini bekerja sama untuk membangun myelin yang memiliki fungsi penting untuk memperkuat dan mempercepat kemampuan otak. Jadi, untuk mengetahui bagaimana panduan praktis yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, kamu bisa membaca buku ini lebih lanjut ya. Nah, itu dia ringkasan buku The Talent Code karya Daniel Coyle. Jika kamu suka dengan ringkasan buku ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten hobi baca lainnya. Terima kasih. Salam hobi baca.